Dalam pembacaan dramatic reading ini dari ketiga buku karya Ibu Magdalena Siborus, saya sendiri mentafsir buku Jiwa-Jiwa yang Bermartabat. Ista Purwanto akan mentafsir karya Onak dan Tari di Bukit Duri, dan Andre Lusa akan mentafsir dan membacakan karya Taburan Kebaikan di Antara Kejahatan. 17 November 1965. Ia tidak lupa, menjelang maghrib, tiba-tiba aparat sudah mengepung rumah mereka. Truk-truk dan berbagai tentara bergerombol di luar rumah. Ada yang dari kavaleri, infanteri, komando pasukan gerak cepat, dan ada yang menggunakan baret coklat. Ketika beberapa orang dari kos militer masuk ke rumah mereka, gerombolan tentara-tentara itu pun ikut menderu masuk bersama-sama. Ada apa ini? Ada apa ini? Kami mencari senjata. Senjata apa? Senjata apa? Tentu saja itu sangat mengganggu ketentraman mereka. Muhayati kesal sekesal-kesalnya. Lalu mengumpulkan pisau dapur, kampak, linggis, dan berbagai peralatan dapur dan peralatan kerja biasa lainnya. Bapak cari senjata ya? Hah? Bapak cari senjata ya? Ambil saja semua ini, Pak. Ambil ini semua senjata yang ada di rumah ini, katanya. Dari tempatnya menunggu itu, Muhayati dan ibunya menyaksikan siksaan-siksaan yang tidak berperi kemanusiaan. Laki-laki dan perempuan, ada yang dipukul dengan kayu, ada yang ditampar sampai berdarah. Mereka buru-buru menuju Rutan Bulu Semarang yang jaraknya sekitar 25 menit. Masuk ke pelataran, Uci dan tantenya segera mengeluarkan besek yang telah dipersiapkan oleh Mbah Putri Pendeta Parno. Besek itu berisi makanan. Apa saya tidak bisa lihat dari jauh, Pak, ibu saya? Wah, sudah tidak bisa, karena mereka sudah masuk ke sel semua. Sedemikian rupa buruknya pemahaman terhadap kami, juga terhadap korban salah tangkap ataupun gerwani, yang memperkuat saya bersedia untuk diwawancari, untuk menyampaikan segala sesuatu tentang Rutan Bukit Duri dan seluruh keberadaannya, tempat di mana saya menjadi salah satu penghuninya bersama para perempuan lain. Perlakuan yang tidak manusiawi perlu diangkat dan diketahui dengan harapan khalayak umum mendapat informasi. Salam, Utati. Bu Magda juga menyebut bahwa banyak hal yang tak kunjung saya pahami meskipun sudah dengan kerja keras dijelaskan. Apakah itu sebentuk dampak yang juga muncul dari upaya pengungkapan cerita-cerita para penyintas, ketiga penyintas ini? Masalah kekerasan ini bisa diatasi di dalam masyarakat kalau kaum milenial juga wawasannya diperluas, terutama dalam hal-hal humanis ya. Aktivitas dia yang banyak menulis tentang pelanggaran-pelanggaran HAM masa lalu itu, dia sering banyak menerima telepon yang isinya mengancam, mengintimidasi. Apa Bu Magda juga mengalami hal seperti itu? Itu pertanyaan saya. Ya, saya sambut saja, ibu ini Bapak hebat. Respect dan komplimen saya. Sekarang pertanyaan saya, apa ibu nggak ngeri? Apa motif ibu kok berani melawan arus itu? Apa yang mendorong ibu berani menulis seperti itu? Apa kita masih perlu takut terus? Kalau saya terus terang lelah takut. Apakah semua diceritakan atau ada hal-hal yang ibu pikir ini
sebaiknya tidak diceritakan saja. Saya menganggap ini satu gerakan ya, bukan kerja saya sebagai penulis Mazda, itu tidak. Saya setiap level draft itu saya berikan kepada narasumber sampai dummy titik terakhir itu. Jadi mereka bisa mempertimbangkan, misalnya ada yang masih mau ditambah, atau misalnya oh ini nggak jadi Bu ini, ya oke, saya hormati. Jadi saya tidak pernah buku itu langsung ucuk-ucuk dan penerbit tahu sudah jadi. Jadi prosesnya saja saya libatkan mereka gitu. Itu ya. Kalau tadi dibacakan, saya berterima kasih sekali tadi yang membacakan ketiga buku itu. Lah saya yang nulis aja kok saya jadi bisa nangis. Mata saya sampai perih. Pembacanya luar biasa. Saya harus mengucapkan terima kasih banyak. Dia bukan hanya menginspirasi penyintas 65 yang masih hidup dan berjuang untuk menjadi manusia yang bermartabat, tetapi juga menginspirasi generasi milenial sebagai sosok yang berani dalam memperjuangkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Terima kasih.